Sengketa lahan Atala Riksyah dengan pihak Dede Tasno terus berlanjut. Setelah sempat dieksekusi di beberapa bagiannya, pihak Atala Riksyah akhirnya sepakat untuk bernegosiasi untuk menyelamatkan sisa lahan yang belum sempat dieksekusi. Di atas situasi ini memang dari pihak Dede Tasno lah yang membuka dulu untuk melakukan negosiasi, ya kan, bagaimana nih untuk tidak lanjut eksekusi, kan seperti itu. Sudah saat ini memang kami sedang melakukan ruang untuk negosiasi supaya eksekusi ini tidak dilanjutkan. Meskipun kami meyakini 1000% bahwa ketika sedang ada gugatan di pengadilan, prosesnya ya harusnya ditangguhkan dulu. Tetapi karena itu inisiasi dari pihak Detas untuk melakukan negosiasi, maka saat ini sedang dilakukan negosiasi terlebih dahulu untuk tidak. Tapi saat ini yang tadi lagi dinegosiasikan segala macam, tentu saja berdasarkan kemampuan saat ini, ya, kemampuan, karena memang nggak sedikit yang dinegosiasikan. Jadi berdasarkan keberadaan saya saat ini, bagaimana, mana yang masuk, jadi ya kuasa hukum saya, Mas Anja lagi berjuang untuk arah sana. Nah, kemudian karena posisinya ini sedang dalam tahap negosiasi dan itu inisiasi dari pihak Dede Tasno-nya, ya kan, maka kami pun terbuka mengenai adanya ruang negosiasi ini. Tapi bukan berarti kami mencoba mengikuti negosiasi yang ditawarkan dari pihak Dede Tasno, lalu kemudian dibilang kami ini tanah ini bukan punya Atala Riksyah, tidak demikian seperti itu. Tetap kami meyakini bahwa kami ini beli secara sah dan hukum dan objek dekat baik. Ya, makanya kita tunggu aja nanti hasil negosiasi seperti apa gitu ya. Mohon doanya teman-teman semua supaya negosiasi ini bisa lebih bagus, hasilnya juga saling mengenakan kedua belah pihak gitu, tanpa ada merugikan satu sama lain. Rencananya Atala Riksyah mau membayar sisa lahan seluas 550 meter yang sebelumnya termasuk dalam objek eksekusi. Proses negosiasi antara pihak Atala Riksyah dan perwakilan pihak Dede Tasno sendiri berlangsung cukup alot dan sempat diwarnai perdebatan terkait keberadaan Dede Tasno. Atala Riksyah berkilah jika dirinya ingin bernegosiasi langsung dengan yang bersangkutan guna mendapatkan harga terbaik untuk sisa lahan yang hendak diselamatkan. Kita bahas tuh nggak usah Pak Dede Tasno-nya. Jadi sekarang tuh yang kita bahas itu masalah negosiasi berkaitan rumah ini yang akan kena eksekusi gitu loh. Jadi kita nggak usah melebar mana-mana. Oh, nggak melebar loh, saya berusaha sama prinsipalnya, namanya Dede Tasno. Tapi kan Pak Dede Tasno-nya mana? Saya warga negara juga, menuntut hak yang sama. Karena saya dari Dede Tasno merasa membeli 2003 itu pelimpahan pengolahan lahan itu sampai detik ini saya nggak tahu. Dari tahun 2015 baru dengar nama Dede Tasno, padahal saya nggak tahu. Saya ada rumah bangun pagar 2003 yang nama Dede Tasno itu nggak pernah setor aja. Padahal kalau 2003 aja waktu saya bangun pagar ini mengkumpul tempat ini, siapapun yang merasa dirugikan, apalagi Pak Dede Tasno saat itu berdasarkan data mengeluarkan 1 miliar buat untuk pengolahan lahan. Saya nggak pernah dikejar-kejar hingga semua sudah ada rumah, ada bangunan, ada semua. 2015 masuk gugatan ke saya. Saya ini siapa? Saya penjahat di republik ini atau bagaimana gitu loh. Jadi apa saya ini gitu loh, kok saya nggak punya hak untuk bicara sama Pak Dede Tasno atau bermediasi dengan Pak Dede Tasno, karena yang bisa menentukan harga saya bisa bernegosiasi dengan tenang kan sama prinsipal. Saya kan nggak mau ada harga harga kalau jual beli barang itu kan ada harga ininya, komersilnya. Saya kan nggak mau, saya pingin cari angka yang serendah-rendahnya. Dan saya menunggu kebaikan dari Pak Dede Tasno untuk mengasih angka yang pantas. Seandainya saya memang salah, kan seandainya saya memang salah, kenapa dari 2015 itu fight? Karena saya berkeras bahwa saya nggak mau nunjuk muka dari diri saya sendiri kalau saya itu pencuri atas tangan ini. Saya nggak mau begitu. Kalau saya waktu remaja saya lengah dalam proses jual belinya, saya diperbantukan sama pihak kelurahan loh, sama kecamatan, dan mereka ada berita acaranya yang benar gitu loh.
Jadi ya saya mohon negosiasinya sama siapa. Saya sih maunya terima Pak Dede Tasno gitu. Angkanya jadi lebih bagus. Ya namanya orang Indonesia, tawar-menawar udah budaya ya. Saya nggak kenal Pak Dede Tasno. Kita sebelumnya itu, sebelum kita pelaksanaan eksekusi, sebelum ini terjadi, kita udah kirimin surat, kita udah kirimin bagaimana terkait dengan pelaksanaan lokasi, bagaimana terkait rumah yang kena, bagaimana terkait dengan lahan-lahan ini semua, kita udah disuratin. Tapi sedikit pun sampai sekarang itu tidak ada hasilnya. Maka kami punya hak keperdataan, kami punya hak konstitusional sebagai warga negara juga gitu. Hak kami mengklaim tanah yang sudah sedemikian jauhnya dari 2015 sampai dengan 2025. Proses ini bukan proses yang bentar, ini proses yang panjang. Yang kemudian menjadi masalah adalah tidak bertemunya harga yang cocok antara pihak Atala Riksya dan Dede Tasno sehingga kesepakatan tidak terjadi di hari Kamis 15 Mei kemarin. Maka dari itu, pihak Dede Tasno berencana untuk melanjutkan proses eksekusi, namun kembali mendapat hadangan dari pihak Atala Riksya pada Jumat 16 Mei 2025. Hanya kena setengah. Lalu kemarin itu terjadilah negosiasi. Tapi harusnya kemarin itu sudah selesai karena ada pihak dari kuasa hukumnya Pak Atala Riksya menjanjikan jam 7. Sampailah kami ini menunggu semua termasuk jurusita pengadilan segala macam di kantor pengadilan sampai jam 8 malam ya Bang, jam 8 malam kita sampai jam 9 malam. Setelah jam 8 malam kita juga masih menunggu lagi sampai diskusi jam 9 gitu loh. Dan tidak ada kesepakatan. Nah, proses eksekusi ini tidak bisa ditunda-tunda karena nanti dikhawatirkan ada timbul masalah baru. Jadi pihak pengadilan harus mempercepat proses ini gitu loh. Dan terjadinya pun juga nanti negosiasi seperti apa kita juga belum tahu. Karena kemarin itu kita sudah terakhir, sebetulnya kita sudah menutup ruang negosiasi gitu loh. Tapi kita coba dengar dulu seperti apa supaya nanti langkah-langkah seberapa. Kita soalnya nggak bisa Mbak menahan ini. Ini semua sudah hukum pengadilan yang mengatur, bukan kami. Kami hanya pemohon gitu. Oh gitu. Jadi ini kotak ini adalah yang dia mau selamatkan dari penyitaan. Lalu BPN ukur, kita hitung harga per meter. Nah, sekarang tahun berapa? 2025. Semalam tidak deal karena dia mau pakai harga tahun 2015. Pertanyaan saya, Anda sekarang berdiri di tahun berapa? Kita tidak bisa mempercepat waktu, kita tidak bisa mundur waktu, gitu loh. Kita nggak tahu 10 menit ke depan terjadi apa dan kita tidak bisa mundur yang 10 menit ke belakang terjadi apa. Jadi kita nggak mau dong, kok pakai harga 2015? Anda dari tahun 2000 aja ke tahun 2015 sudah berapa tahun? Masa mau tetap dipakainya tahun 2015 gitu loh ya? Kan timpang Mbak, nggak bisa gitu loh. Kita pakai harga 2025 lah. Sekarang itu NJOP sudah 2 juta. Harga kita buka kemarin 3 juta per meter kita negosiasi. Makanya terakhirlah angka tadi 850 jadi 1,5 dikali 550 ya Bang, 550. Jadi memang ini ya rekan-rekan media biar diketahui gamblang semua, perkara ini memang sudah lama, 2015 lah jalan sampai kita mengajukan permohonan eksekusi dan perkara ini sudah inkrah di 2021 sebenarnya. Kemudian oleh pihak termohon yaitu Atala Riksya itu mengajukan bantahan, perlawanan dan semua ditolak oleh pengadilan bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya waktunya berjalan sampai detik ini kita lakukan eksekusi. Bahkan ruang mediasi kita buka seluas-luasnya. Selama 10 tahun tidak ada tanggapan dan justru penolakan dari pihak Atala Riksya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kemarin sampai saat ini kita ajukan permohonan eksekusi di pengadilan melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Kita ajukan eksekusi, bahkan sampai kemarin sore kita buka ruang lagi karena mereka yang meminta karena tanah itu sebagian ini 2/3-nya ini kena rumahnya, kena rumah si Atala Riksya. Jadi ini rumah utama. Kalau yang di sana itu rumah abangnya Bang Doni ya kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu. Kita sempat membuka ruang tuh
Sampai kemarin kita tunggu jam 7, bahkan jam 8, kita tunggu jam 9, tidak ada jawaban dan tidak ada kepastian. Makanya sampai hari ini kita ajukan eksekusi lanjutan. Ya, apabila disepakati hari ini memang dari pihak Atalarik mau mengajukan damai, dalam artian dia mau memberikan kompensasi, ya, memberikan kompensasi, ya kita tunggu, kita kasih waktu, cuma tidak lama karena proses hukum harus tetap berjalan. Gitu. Kita tunggu sampai jam 10 jam batas yang kita pagari di luar itu. Nah itulah yang mau dinego oleh pihak Atalarik. Berapa luasnya yang batasan ini? Luasnya kemarin kita hitung kasar dengan pihak BPN itu sekitar 550 meter Berarti persegi. dari 5.400 sekian yang diselamatkan sama Atalarik sekitar 500 meter. 500 meter persegi, kira-kira seperti itu. Mas, ini kan kemarin juga Mas Atalarik sempat bingung bahwa Dede Tasno tuh siapa gitu kan, tidak pernah bertemu segala macam gitu. Sampai akhirnya dikulik bahwa mohon maaf beliau adalah terdakwa korupsi gitu. Kok bisa orang koruptor bisa melakukan ini semua gitu? Oke, jadi memang di pengadilan juga sudah berjalan pembuktian gitu. Nah, siapa itu Dede Tasno sudah kita jelaskan legal standingnya, bahkan dia juga melalui pengacaranya, melalui kuasa hukumnya juga sudah istilahnya memberikan argumen hukum. Jadi itu dalam hal ini saya tidak akan komentari hal itu. Jadi mungkin nanti itu sudah lalu lah. Yang sekarang berjalan adalah gimana proses eksekusi. Ya. Ya, saya udah ngobrol Pak di sini sampai jam 5 lebih. Kita udah ngobrol, tapi nggak ada titik temu juga, gitu loh. Jadi kita tungguin juga sampai jam 10. Kami udah berikan ruang di situ luas Pak. Kalau ruangnya kita udah berikan luas, harusnya di kesempatan itu harusnya diambil gitu loh. Jangan sampai ini jadinya kita melakukan itu kemarin. Ya. Belum. Tapi nggak ada jawaban. Kami mintanya tengah malam itu juga sementara saya ini agak gantian ngomongnya tadi tabrakan nggak ada jenis. Jadi kita juga posisi apalagi saya ipar baru yang beli ini saya. Kan saya bilang dari kemarin saya juga butuh waktu untuk menyiapkan dana di mana saya baru masuk di keluarga ini 7 bulan dan kasusnya kamu cerita saya 10 tahun. Kita di sini cari jalan keluar karena di sini ada ibu saya yang sudah 85 tahun, ponakan saya. Ini bukan masalah saya, Mas. Tunggu, Mas. Ini bukan masalah saya, tapi mereka adalah bagian keluarga saya, kakak saya. Mas lihat itu ibu saya, terlepas dari kakak saya salah atau tidak, kita bicara kemanusiaan. Makanya saya bilang, kamu minta malam ini juga 200 juta dari 825. Bagaimana seandainya saya lagi menunggu villa saya lagi di Bali, lagi pencairan. Jadi di sini saya juga minta bapak-bapak semua menyaksikan. Saya pikir kita cari jalan keluar, kasih saya waktu. Gitu loh. Kita kan waktu-waktu kita negara hukum, kita ada notaris, legalitas semua, terus ini kita bikin di atas perjanjian. Begitu loh maksud saya. Kalau seandainya Anda semua pukul ini, bagaimana seandainya ada kerusakan rumah kakak yang di sebelah? Apa jaminannya? Pasti kalian yang posisi menang tidak mau tahu. Makanya di sini saya bilang, oke, nggak apa-apa, di sini dulu. Kita bukan tidak memberikan keputusan, Mas. Lillahi ta'ala saya membantu kakak saya. Tapi saya juga minta waktu karena saya orang baru di sini. Makanya saya sodorkan, oke, kita bikin surat perjanjian. Alhamdulillah kamu mau ngasih waktu saya 1 bulan. Kalau 1 bulan pasti ada DP, itulah yang kita kerjakan sampai jam 4 subuh kita. Gimana? Itu dari 3 bulan jadi 1 bulan juga. Iya. Itu karena setuju sama pembicaraan kalian. Karena dulu kemarin ada pembicaraan dari 3 bulan jadi 1 bulan. Bentar. Iya, tinggal. Udah siap semua loh Pak. Loh, mereka kan Kami harus tinggal. menghargain mereka Ya, dong. mereka juga pasti saya paham mereka Iya, patuh jadi sama kalian. jangan tiba-tiba Bapak datang terus seolah-olah menghalang-halangi gitu. Kalau tidak ada Nggak ada menghalangi, menghalangi. kalian Kita juga beri mau. buka ruang negosiasi. Gitu loh, kita nih Ini kita pagar baik-baik. dulu Bu. Ini kita pagar dulu baru nanti kita bicara lagi deh. Gitu. Ya kan kamu pagar sudah belok ke sini. Ya kan karena kemarin ada pembicaraan. Ya, betul, sekarang Nah, nanti kan berarti ada bukti bahwa mau ada pembicaraan. Iya, ada Tiba-tiba pembicaraan kita- tapi realisasinya apa? Coba saya tanya Bapak Ibu. Lah realisasinya Ada. semua malam tadi. Nggak mungkin Dari 3 bulan jadi 1 bulan itu realisasi Mas. Ya, Cuma realisasinya apa? Dari Bapak Ibu sekarang apa? dari 3 bulan 1 bulan. 1 bulan Terus ini apa? kita lagi bicarakan kalau tiba-tiba tadi malam mendadak harus mengeluarkan uang tersebut, kita terus terang nggak sanggup.
saya pribadi nggak siap. Terus apa? Kita belum menego hari kapan, hari apa dari 1 bulan itu hari apa hari bulan terakhir. Ya, maksudnya itu bulan terakhir bisa. Bapak dalam posisi ya, kita sampai dalam posisi begini ya, itu harusnya Bapak berpikir bagaimana caranya gitu. Masa kami dibebankan kepada kami lagi? Oh, bukan dibebankan. Transaksi itu ada misalnya oke DP hari apa, pembayaran termin pertama sampai selesai, maksudnya itu aja. Iya. Kalau harga udah deal. Harga sudah deal loh, saya udah setuju ya, angkanya sudah setuju. Maksudnya udah deal kan? Tinggal sekarang Ya. kemanusiaannya aja untuk waktu. Negosiasi pun kembali dilanjutkan dan setelah proses yang cukup panjang, akhirnya pihak Atalariksya dan perwakilan Dede Tasno menemukan kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut, disepakati jika Atalariksya bersedia membayar sebagian lahan objek eksekusi seluas sekitar 550 meter persegi dengan harga 850 juta. Proses pembayarannya sendiri dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dengan uang muka sebesar 300 juta yang dibayarkan secara cash. Tadi dia kan sempat nawarin pakai BPKB mobil ya, seperti yang saya sampaikan gitu. Yang dia bilang mobil tersebut bisa laku sampai 200 juta. Saya nggak terima itu, jadi kita minta uang aja gitu loh. Tapi kesanggupan dari pihak Atalarik, dia bisa kasih hari ini. Tadi kan saya sempat bilang jam 11 ya kita menunggu yang transferan. Terus akhirnya barusan sudah, tapi baru 200 juta. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin selama beberapa bulan. Angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah, 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja. Jadi terakhirlah angka 850 itu gitu loh. Dengan kesepakatan yang sudah terjalin, pihak Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pihak eksekutor juga akhirnya sepakat dengan pihak Dede Tasno untuk mengakhiri proses eksekusi lahannya dengan menyerahkan berita acara eksekusi lahan yang sudah dijalani. Pihak Dede Tasno pun lantas melakukan serah terima terkait lahan yang sudah disepakati pada pihak keluarga Atalariksya. Dari pengadilan menyerahkan kepada Dede Tasno atas perkara eksekusi perkara 162/2015 telah dinyatakan selesai dan kami serahkan berita acara. Kami terima sebagai kuasa hukum dari Dede Tasno berita acara eksekusi ini. Silakan Pak. Sudah. Sini boleh Pak. Terima kasih. Tadi bang, Ini Pak. Ya, silakan. Dengan ini kami menyerahkan sebagian tanah hasil eksekusi yang akan dilakukan pembelian oleh Bapak Atila. Selamat. Boleh depan sini Mas Atila. Sebelum terjadi kesepakatan, eksekusi lahan di mana rumah Atalariksya berdiri sempat diwarnai ketegangan. Atalariksya sempat mengklaim bahwa dirinya dizolimi dan bersikeras menyebut jika memiliki bukti yang kuat sebagai pemilik tanah yang dibelinya pada tahun 2000.